Jadwal dan waktu pelunasan tahap pertama tanggal 24 November hari ini. Sasaran jemaah tahap pertama adalah jemaah haji reguler lunas tunda berangkat. Apa artinya? Mereka yang tahun kemarin sudah lunas, tapi karena suatu hal tidak jadi berangkat tahun kemarin ini. Kemudian yang kedua adalah jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Yang ketiga adalah prioritas lanjut usia sesuai ketentuan. Ada ketentuan tersendiri yang tentang sekitar 5% yang akan diatur oleh keputusan Dirjen nanti. Sisa kuota itu diprioritaskan untuk jemaah yang gagal pelunasan di tahap sebelumnya, pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendampingnya, jemaah yang terpisah dengan mahram dan keluarga, dan jemaah cadangan. Tentu saja semuanya akan melalui dengan aturan-aturan yang sudah kita siapkan supaya tidak ada lagi permainan-permainan dalam hal ini. Alhamdulillah, sebuah kabar yang telah lama ditunggu akhirnya tiba. Setelah melalui proses yang cukup panjang, penuh koordinasi dan evaluasi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi mengumumkan jadwal pelunasan biaya haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pengumuman ini bukan hanya sekedar informasi administrasi, tetapi menjadi harapan baru bagi ribuan jemaah, terutama para lansia, yang selama bertahun-tahun menanti kesempatan suci untuk menapakkan kaki di tanah haram. Di balik angka-angka kuota dan jadwal pelunasan, tersimpan kisah manusia yang begitu menyentuh. Ada orang tua yang sudah menunggu sejak puluhan tahun lalu. Ada yang setiap hari menitipkan doa agar umurnya disampaikan hingga hari keberangkatan. Dan ada pula keluarga yang berharap orang tua mereka bisa menunaikan rukun Islam kelima sebelum usia terlalu lanjut. Karena itu, tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus bagi para jemaah lanjut usia. Prioritas ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga komitmen negara agar mereka yang sudah menunggu panjang tidak lagi tertinggal oleh waktu. Mari kita simak bagaimana aturan prioritas lansia ini berjalan dan apa saja yang perlu jemaah ketahui agar proses pelunasan berjalan lancar. Tahapan pelunasan haji tahun 2026 akhirnya resmi diumumkan dan seluruh calon jemaah diminta untuk benar-benar memperhatikan jadwalnya agar tidak ada yang tertinggal. Pelunasan tahap pertama dibuka mulai 24 November 2025 hingga 23 Desember 2025, setiap hari kerja pada pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Proses pembayaran dilakukan melalui bank penerima setoran, yaitu bank tempat jemaah sebelumnya menyetor biaya awal haji. Pengaturan waktu ini dibuat agar seluruh proses pelunasan berlangsung tertib, terkontrol, dan dapat diawasi secara menyeluruh. Kementerian menekankan pentingnya kedisiplinan waktu karena sistem haji kini diatur secara lebih ketat untuk memastikan semua calon jemaah mendapatkan kesempatan yang adil. Dengan adanya pembatasan waktu operasional hingga jam 15 waktu Indonesia Barat, jemaah diharapkan tidak menunda-nunda hari pembayaran, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kuota prioritas seperti lansia atau jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Selain itu, jadwal pelunasan ini menjadi gerbang awal untuk menentukan siapa saja yang benar-benar siap berangkat pada musim haji 2026. Bagi jamaah, mengikuti jadwal ini bukan sekedar melakukan pembayaran, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan syarat kesehatan telah terpenuhi. Karena pelunasan yang tepat waktu adalah kunci keberhasilan dalam proses keberangkatan menuju Tanah Suci. Pada tahap pertama pelunasan biaya haji tahun 2026, pemerintah sudah menetapkan kelompok-kelompok jamaah yang berhak untuk segera melakukan pelunasan. Tahap ini menjadi sangat penting karena menentukan siapa yang mendapat kesempatan awal untuk mengamankan kursi keberangkatan ke Tanah Suci. Ada 3 kategori utama yang masuk dalam daftar prioritas tahap pertama, dan salah satunya adalah kelompok lansia yang mendapatkan perhatian besar tahun ini.
Kategori yang pertama adalah jamaah reguler lunas tunda. Mereka adalah jamaah yang pada tahun sebelumnya sudah menyelesaikan semua proses pelunasan, namun karena alasan tertentu tidak jadi berangkat. Bisa karena faktor kesehatan, kondisi keluarga, atau kebijakan tertentu yang membuat mereka harus menahan rasa rindu untuk sementara waktu. Dengan masuknya kelompok ini ke tahap pertama, pemerintah memastikan bahwa hak mereka tetap terjaga dan tidak hilang begitu saja. Kategori kedua adalah jamaah yang telah masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026. Ini merupakan jamaah yang sudah terdaftar dan siap diberangkatkan sesuai sistem antrian nasional. Mereka berhak melunasi lebih awal untuk memperlancar proses administrasi dan persiapan keberangkatan. Dan yang paling disorot adalah kategori ketiga, jamaah lanjut usia. Lansia mendapatkan prioritas khusus karena banyak dari mereka telah menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di antrian panjang haji. Pemerintah memberikan alokasi tersendiri bagi mereka agar tetap memiliki peluang besar untuk berangkat saat kondisi fisik masih memungkinkan. Prioritas ini menjadi bentuk perhatian dan penghormatan terhadap perjalanan spiritual para jamaah lansia. Salah satu poin terpenting dalam pengumuman pelunasan Haji 1447 Hijrah 2026 Mei adalah adanya alokasi kuota khusus sekitar 5% bagi jamaah lanjut usia. Kebijakan ini bukan sekedar angka, tetapi bentuk afirmasi pemerintah untuk memastikan para lansia yang sudah menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di antrian haji memiliki peluang lebih besar untuk berangkat pada tahun 2026. Mekanisme kuota lansia ini akan diatur secara teknis melalui keputusan Direktur Jenderal. Artinya, Kementerian Haji sudah menyiapkan skema detail yang mengatur siapa saja yang termasuk dalam kategori lansia prioritas, bagaimana proses seleksinya, serta bagaimana penempatan kuotanya di setiap provinsi. Biasanya, kategori lansia prioritas ditentukan berdasarkan usia tertentu, riwayat antrean, dan status kelayakan kesehatan yang sudah diverifikasi melalui pemeriksaan istitoah. Yang perlu dicatat, kuota 5% ini bukan bagian yang bisa dipindah tangankan atau diisi oleh kelompok lain. Alokasi ini benar-benar dikunci untuk jemaah lanjut usia. Jika kuota lansia di satu daerah tidak terpakai, misalnya karena tidak lolos kesehatan, maka mekanisme pengisiannya akan mengikuti regulasi yang ditetapkan Dirjen, tetap mengutamakan kelompok rentan atau jemaah yang memenuhi kriteria khusus. Dengan adanya kuota lansia ini, pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang sudah berada di akhir masa penantian tetap memiliki kesempatan berangkat, sekaligus memastikan prosesnya adil, terukur, dan transparan. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak jemaah lanjut usia untuk menunaikan ibadah haji. Setelah pelunasan tahap pertama ditutup, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan evaluasi kuota di setiap provinsi. Jika masih terdapat sisa kuota, meskipun kecil, maka dibukalah pelunasan tahap kedua. Inilah tahap yang sering menjadi harapan tambahan bagi jemaah, khususnya lansia yang belum sempat melunasi atau belum masuk alokasi tahap pertama. Pada tahap kedua ini, pemerintah kembali menempatkan lansia dan pendampingnya sebagai kelompok prioritas. Ada beberapa kategori yang mendapat kesempatan di fase ini. Pertama, jemaah yang gagal pelunasan tahap sebelumnya, misalnya karena terkendala administrasi, keterlambatan jadwal pemeriksaan kesehatan, atau faktor teknis lainnya. Mereka diberi kesempatan kedua tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Kedua, pendamping lansia, yaitu keluarga atau kerabat yang telah diusulkan secara resmi untuk mendampingi jemaah usia lanjut selama prosesi haji. Pemerintah memahami bahwa perjalanan haji memerlukan kekuatan fisik dan mental, sehingga keberadaan pendamping sangat penting bagi jemaah lansia. Ketiga, para penyandang disabilitas beserta pendampingnya juga mendapat prioritas. Sama halnya dengan lansia, mereka membutuhkan dukungan khusus agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Selain itu, ada juga prioritas bagi jamaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, serta jamaah cadangan yang sudah masuk daftar tunggu sistem.
Dengan membuka tahapan kedua ini, pemerintah memastikan bahwa tidak ada kuota yang terbuang dan bahwa jamaah yang benar-benar membutuhkan, terutama para lansia, tetap memiliki peluang yang adil untuk berangkat pada musim haji 2026. Salah satu poin terpenting dalam proses pelunasan haji tahun 2026 adalah kewajiban pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui seluruh calon jamaah, termasuk mereka yang mendapatkan prioritas lansia. Pemerintah menegaskan bahwa standar istita'ah kesehatan kini diterapkan secara penuh tanpa pengecualian. Artinya, sebelum calon jamaah datang ke bank untuk melakukan pelunasan, mereka wajib terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan resmi di wilayah domisilinya. Pemerintah menegaskan dengan sangat jelas, jamaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan tidak dapat melunasi biaya haji. Tidak ada lagi toleransi atau kebijakan pengecualian karena kasihan, seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Prinsip ini diterapkan semata-mata demi keselamatan jamaah sendiri, serta untuk mencegah terjadinya insiden kesehatan selama ibadah berlangsung. Dengan aturan ini, pemerintah berharap jamaah, terutama lansia, lebih serius menjaga kesehatannya sejak jauh-jauh hari, mulai dari mengatur pola makan, rutin berolahraga ringan, sampai berkonsultasi dengan dokter. Karena pada akhirnya, kesehatan yang prima adalah syarat utama untuk meraih haji yang mabrur dan selamat hingga kembali ke tanah air. Salah satu poin terpenting yang kembali ditegaskan oleh Kementerian Haji dan Umroh adalah larangan keras terhadap segala bentuk pungutan liar di luar ketentuan resmi. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses pelunasan biaya haji berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan calon jamaah, terutama para lansia yang sering menjadi sasaran empuk oknum tidak bertanggung jawab. Dalam pengumumannya, Kementerian menekankan bahwa tidak ada biaya tambahan apapun selain yang telah ditetapkan secara resmi. Semua pembayaran hanya boleh dilakukan di bank penerima setoran dan hanya setelah calon jamaah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Tidak ada biaya percepatan, biaya administrasi tambahan, biaya pengurusan khusus, atau klaim-klaim lain yang sering dijadikan alasan oleh oknum untuk meminta uang lebih. Pemerintah juga mendorong jamaah dan keluarga untuk selalu waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat melunasi lebih cepat, menjamin keberangkatan, atau memberikan jalur khusus dengan imbalan uang. Semua itu adalah penipuan. Bila ada yang meminta uang di luar mekanisme resmi, jamaah diminta segera melaporkannya kepada Kemenhaj, baik melalui kantor kementerian di daerah maupun melalui email resmi yang telah disediakan. Penegasan ini bukan sekedar himbauan, tetapi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas penyelenggaraan haji 2026. Dengan memastikan tidak ada pungutan tambahan, jamaah, terutama lansia, dapat melaksanakan proses pelunasan dengan rasa aman, tenang, dan tanpa kekhawatiran menjadi korban kecurangan. Pemerintah ingin seluruh jamaah fokus mempersiapkan diri, bukan sibuk menghadapi praktek-praktek ilegal yang merugikan. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kebijakan yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh ini mencerminkan satu hal penting, perlindungan maksimal bagi para jamaah lanjut usia. Pemerintah sadar bahwa lansia adalah kelompok yang paling rentan, namun juga kelompok yang paling besar harapannya untuk dapat menunaikan ibadah haji sebelum usia mereka semakin menua. Karena itu, kebijakan prioritas kuota lansia bukan hanya sekedar angka 5% di atas kertas, tetapi sebuah bentuk penghormatan, kepedulian, dan ikhtiar agar mereka mendapatkan kesempatan terbaik menuju tanah suci. Dengan adanya prioritas khusus ini, pemerintah ingin memastikan bahwa jamaah lansia tidak lagi harus menunggu terlalu lama, tidak lagi terpinggirkan oleh sistem antrian panjang, dan tetap mendapatkan fasilitas pendampingan yang aman serta tertata. Mulai dari alokasi kuota, syarat kesehatan, hingga mekanisme pelunasan, semuanya dirancang agar ibadah haji bagi lansia dapat terlaksana dengan lebih manusiawi dan terjamin.
Namun, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesadaran kita bersama. Jamaah diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi, menjaga kesehatan sejak dini, dan tidak mudah percaya pada kabar-kabar yang tidak jelas sumbernya. Karena ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan kesiapan dan kejujuran dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Apakah menurut Anda kebijakan prioritas lansia ini sudah cukup adil dan tepat sasaran? Pendapat Anda sangat berarti untuk diskusi yang lebih sehat dan bermanfaat bagi calon jamaah lainnya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar haji dan umroh, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.